Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ronia Apriani dari program studi kimia dengan NIM 181308109. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tes awal praktikum uji kualitatif protein. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang protein? Jawabannya, protein atau asal kata protos dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Soal nomor 2. Jelaskan mengapa protein disebut senyawa organik yang memiliki berat molekul tinggi. Jawabannya, protein disebut senyawa organik yang memiliki berat molekul tinggi karena protein merupakan polimer yang tersusun atas asam-asam amino melalui ikatan peptida yang mana yang jumlahnya sangat banyak dan akan menghasilkan rantai panjang yang disebut oligopeptida atau polipeptida. Soal nomor 3. Ditinjau dari strukturnya, protein terbagi menjadi 4 jenis protein. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis struktur protein dari sisi ikatan yang terkandung dalam masing-masing struktur protein tersebut. Jawabannya adalah yang pertama adalah struktur primer. Struktur primer merupakan struktur yang sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun secara linier yang mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata dan tidak terjadi percabangan rantai. Struktur primer terbentuk melalui ikatan antara gugus alfa amino dengan gugus alfa karboksil. Struktur primer disebabkan oleh ikatan kovalen atau peptida yang dibuat selama proses biosintesis protein atau disebut dengan translasi. Kemudian yang kedua, struktur sekunder. Struktur sekunder protein adalah struktur 3 dimensi lokal dari berbagai rangkaian asam amino pada protein yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Struktur sekunder merupakan kombinasi antara struktur primer yang linier distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus CO dan NH di sepanjang tulang belakang polipeptida. Struktur ini memiliki segmen-segmen dalam polipeptida yang terlilit atau terlipat secara berulang. Kemudian yang ketiga yaitu struktur tersier. Struktur tersier protein adalah lipatan secara keseluruhan dari polipeptida sehingga membentuk struktur 3 dimensi tertentu. Struktur tersier yang merupakan gabungan dari aneka ragam dari struktur sekunder. Struktur tersier dari suatu protein adalah lapisan yang tumpang tindih di atas pola struktur sekunder yang terdiri di atas pemutarbalikan tak beraturan dari ikatan rantai samping atau gugus R berbagi asam amino. Kemudian yang terakhir adalah struktur kuartener. Struktur kuartener adalah gambaran dari pengaturan subunit atau promoter protein dalam ruang. Struktur ini memiliki 2 atau lebih dari subunit protein dengan struktur tersier yang akan membentuk protein kompleks yang fungsional. Ikatan yang berperan dalam struktur ini adalah ikatan non-kovalen, yakni interaksi elektrostatis, hidrogen, dan hidrofobik. Untuk soal nomor 4, sebutkan fungsi protein bagi kesehatan manusia. Jawabannya adalah ada beragam fungsi protein bagi tubuh, mulai dari sumber energi, membentuk berbagai enzim dan hormon, mendukung sistem kekebalan tubuh untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, dan suplai nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Kita lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan perbedaan proses yang terjadi pada larutan protein yang diendapkan dengan garam dan dengan logam. Jawabannya adalah pada uji pengendapan protein dengan garam, pengaruh penambahan garam terhadap kelarutan protein berbeda-beda, tergantung pada konsentrasi dan jumlah muatan ionnya dalam larutan. Semakin tinggi konsentrasi dan jumlah muatan ionnya, semakin efektif garam dalam mengendapkan protein. Peristiwa pemisahan atau pengendapan protein oleh garam berkonsentrasi tinggi disebut salting out. Kemudian pada uji pengendapan protein dengan logam, protein akan mengalami denaturasi irreversibel dengan adanya logam-logam berat seperti Cu2+, Hg2+, atau Pb2+, sehingga mudah menguap.
Protein ketika ditambahkan logam akan membentuk endapan karena adanya gugus sulfur hidril yang dikandung oleh protein, di mana logam tersebut diikat oleh protein sehingga logam tersebut mengendap. Untuk soal nomor 6, berikut adalah proses pemurnian protein dengan teknik dialisis. Jelaskan kapan dan di mana proses dialisis diperlukan. Jadi bisa dilihat pada gambar merupakan teknik dialisis. Jawabannya adalah proses pemurnian protein dengan teknik dialisis merupakan pemisahan protein dari molekul-molekul kecil dengan menggunakan membran semi-permeabel seperti selopin. Proses dialisis ini dilakukan ketika dalam suatu protein terkandung molekul-molekul kecil seperti garam dan ketika ingin melakukan pemurnian protein. Kita lanjut ke soal nomor 7. Jelaskan prinsip uji Biuret pada percobaan kualitatif larutan protein. Jawabannya, prinsip dari uji Biuret ini yaitu ion Cu2+ akan bereaksi dengan ikatan peptida dalam suasana basa. Ion Cu2+ yang bereaksi dengan ikatan peptida akan membentuk senyawa kompleks warna ungu yang merupakan indikator hasil uji positif pada uji Biuret. Soal nomor 8, pengendapan dengan garam. Ada peristiwa salting in dan salting out. Jelaskan perbedaan kedua konsep tersebut. Salting in terjadi pada konsentrasi garam rendah. Ion garam yang dihasilkan akan melindungi molekul-molekul protein dan mencegah bersatunya molekul-molekul protein, sehingga protein tetap melarut. Sedangkan salting out terjadi pada konsentrasi garam tinggi. Ion yang dihasilkan akan meningkatkan muatan listrik di sekitar protein yang mengakibatkan tertariknya mantel air dari koloid protein, sehingga interaksi hidrofobik di antara sesama molekul protein menurunkan kelarutan protein. Soal nomor 9. Apa yang terjadi jika larutan protein ditambahkan dengan bahan dan reagen larutan NH42+SO4? Apakah ada perbedaan yang terjadi bila larutan protein ditambahkan Na2SO4? Jawabannya, penambahan protein dengan larutan NH42+SO4 akan menyebabkan pengendapan protein, di mana kemampuan ion-ion garam NH42+SO4 terhidrasi lebih besar daripada molekul-molekul protein. Maka molekul-molekul protein akan mengendap, sedangkan larutan Na2SO4 pada protein juga akan mengendapkan protein. Soal nomor 10, uji koagulasi. Larutan albumin telur sebanyak 5 ml ditambahkan 2 tetes larutan asam asetat 1 molar, kemudian dipanaskan dalam penangas air selama 5 menit sehingga terbentuk endapan. Jelaskan perbedaan koagulasi dengan pengendapan. Jawabannya, perbedaan koagulasi dengan pengendapan yaitu koagulasi adalah proses penggumpalan partikel koloid karena penambahan bahan kimia sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan karena adanya gaya gravitasi. Sedangkan pengendapan merupakan reaksi pembentukan padatan dalam larutan atau di dalam padatan lain selama reaksi kimia yang terjadi karena adanya difusi dalam padatan. Soal nomor 11. Jelaskan mengapa larutan protein dapat mengendapkan alkohol. Jawabannya, penentuan protein metode pengendapan alkohol adalah kompetisi pembentukan antara protein air dengan alkohol air. Alkohol dapat mengendapkan protein karena gugus fungsional dari alkohol lebih kuat mengikat air, sehingga kelarutan protein dalam air berkurang. Pada protein, ujung C asam amino yang terbuka dapat bereaksi dengan alkohol dalam suasana asam membentuk senyawa protein ester. Pembentukan ester ini ditunjukkan oleh adanya endapan yang terbentuk. Soal nomor 12, jelaskan contoh aplikasi pengendapan protein dengan logam dalam kehidupan sehari-hari. Contoh aplikasi pengendapan protein dengan logam dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan pestisida karena pestisida mengandung logam berat. Jika pestisida dapat dicerna oleh serangga, maka protein yang ada pada serangga akan diubah sehingga menyebabkan penyakit atau bahkan kematian. Soal nomor 13, jelaskan contoh aplikasi pengendapan protein dengan garam dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah, contoh aplikasi pengendapan protein dengan garam dalam kehidupan sehari-hari adalah pada proses pembuatan tahu. Soal nomor 14, apakah jenis pengendapan yang digunakan pada proses pembuatan tahu lombok? Pengendapan protein dengan garam lebih tepatnya mengendapkan
mengendapkan menggunakan batu lombok atau batu yang mengandung semacam senyawa kalsium. Dan soal nomor 15. Jelaskan temuan percobaan optimasi pengendapan albumin dengan variasi suhu, pH, dan konsentrasi etanol pada plasma darah melalui metode simplex lattice design. Atau artikelnya bisa di-download artikelnya pada file yang tertera. Jawabannya adalah, pada penelitian ini dilakukan proses optimasi menggunakan metode simplex lattice design agar diperoleh komposisi variasi parameter yang optimal dari 7 komposisi variasi parameter untuk mendapatkan albumin dengan kadar yang cukup tinggi. Albumin dipisahkan berdasarkan metode fraksinasi etanol melalui perbedaan kelarutan protein dalam plasma. Baik, sekian video pada kali ini untuk pembahasan tes awal uji kualitatif protein. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.